Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Bersama Pak Ogi sebagai guru seni budaya di SMP Islam Plus As-Salamah, mari kita mempelajari bab menggambar model. Perlu kalian ketahui bahwa menggambar model itu adalah salah satu kegiatan berkarya seni di media dua dimensi, di mana kita dapat menikmati keindahan karyanya dari sisi satu arah saja. Perlu diketahui, menggambar model itu dilakukan dengan proses secara langsung oleh pengamatan mata. Sebagai model objeknya dipindahkan ke dalam sebuah media dua dimensi. Sebelum kita mulai, berikut adalah tujuan pembelajaran hari ini. Menggambar model adalah kegiatan menggambar yang diawali dengan menentukan sebuah objek yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik, sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Menggambar model merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa. Pada menggambar model diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Baik benda mati maupun benda hidup dapat dijadikan sebagai model. Dalam menggambar model, kita harus mematuhi prinsip-prinsip yang ada agar karya seni rupa dua dimensi yang kita hasilkan nanti dapat memberikan suatu sentuhan keindahan serta kenyamanan saat melihatnya. Berikut prinsip-prinsip dalam menggambar model yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah komposisi. Komposisi merupakan cara kita mengatur dan menyusun objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Komposisi pada umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah komposisi simetris. Komposisi simetris adalah komposisi yang dimana benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Kedua, komposisi asimetris. Komposisi yang dimana benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian, dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Ketiga, komposisi sentral. Komposisi sentral yaitu komposisi yang memiliki pusat perhatian, di mana benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang, serta memiliki kesatuan antar benda. Prinsip yang kedua adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Lalu prinsip yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antar bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan dalam menggambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang penggambar. Prinsip yang keempat adalah kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar, sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung, sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Itu tadi tentang penjelasan prinsip-prinsip dalam menggambar model.
Sekarang kita pelajari tentang unsur-unsur dalam menggambar model. Perlu kita ketahui, dalam menggambar model kita harus memiliki kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa seperti garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, atau pencahayaan. Oke, kita lanjut ke alat dan media dalam menggambar model. Nah, yang ingin Pak Oki sebutkan adalah beberapa alat dan media yang bisa kita gunakan dan kita jumpai di sekitar kita. Contoh alat dan bahannya seperti pensil, penghapus, kertas, pensil warna, krayon, dan cat air yang dapat kita gunakan dalam menggambar model. Kita lanjut ke teknik-teknik dalam menggambar model. Anak-anak, sebenarnya banyak sekali teknik-teknik yang dapat digunakan dalam menggambar model. Pada video kali ini, Pak Oki hanya memberitahukan 5 teknik umum yang biasanya digunakan dalam menggambar model. Teknik tersebut antara lain: 1. Teknik arsir. Teknik ini lebih menekankan pada kekuatan garis. Biasanya teknik ini dilakukan secara berulang. Dapat dilakukan dengan arsir silang, arsir sejajar, bertumpuk, terpotong, maupun zigzag. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan kesan gelap terang. Teknik yang kedua adalah dusel, bukan diusel-usel. Teknik ini adalah dilakukan dengan cara menggosok menggunakan alat bantu tisu, kapas, kuas, bahkan menggunakan jari tangan. Teknik ini menghasilkan tipis dan tebalnya gelap terang. Yang ketiga adalah teknik blok atau siluet. Teknik ini hanya menekankan pada bentuk karakter objek. Dengan melihat hanya siluetnya saja, kita dapat menebak bentuk objek tersebut. Yang keempat adalah teknik pointillis. Teknik menggambar ini lebih menitik beratkan pada teknik titik-titik sebagai wujud dari kesan gelap terang sebuah objek. Yang kelima adalah teknik akuarel. Teknik ini pada dasarnya menggunakan campuran air. Biasanya yang digunakan adalah jenis cat air yang sifatnya adalah transparan atau tembus pandang. Baik, kita lanjut yang terakhir ke langkah-langkah dalam menggambar model. Perlu diketahui anak-anak, langkah pertama dalam menggambar model adalah mempersiapkan objek gambar atau modelnya dulu. Langkah yang kedua adalah membuat sketsa. Membuat sketsa yaitu menggambar bentuk global dengan memperhatikan proporsi bentuk objek yang digambar. Lalu langkah yang ketiga adalah memberikan kesan gelap terang pada setiap bagian objek dengan menggunakan arsiran sampai terlihat perbedaan gelap terangnya. Yang keempat adalah membuat detail pada setiap objek. Terus yang kelima adalah memperjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai model. Yang terakhir adalah finishing atau penyelesaian. Dapat ditambahkan sebagai background sesuai dengan yang diinginkan. Demikian materi yang dapat Pak Oki sampaikan hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik serta bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa jaga kesehatannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.